Ini adalah video panduan KPPS tentang pemungutan dan penghitungan suara dari persiapan sampai di hari H. Video dimodifikasi dari saluran KPU RI oleh RBB Rumah Belajar Bersama. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan pada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan tidak terdistribusi. Ingat, petugas KPPS perlu mempersiapkan sumber daya untuk menggunakan aplikasi Sirekap yang diluncurkan KPU. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. TPS dalam kondisi bersih dan siap pakai, dengan logistik perlengkapan penunjang lainnya sudah tersedia. Ketua KPPS beserta anggota bekerja sama mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, termasuk tubuh yang fit dan ingat sarapan sehat. Perlengkapan yang berada di luar kotak suara seperti bilik suara, tanda pengenal, alat tulis, formulir, dan lain sebagainya. Perlengkapan yang berada di dalam kotak suara seperti surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, berita acara, dan lain sebagainya. Anggota KPPS menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih. Bagi pemilih yang tidak terdaftar, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak terdaftar DPT dan DPTB. Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan, memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali, dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir.
Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Tahap pelaksanaan dan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. Surat suara dikeluarkan, dikelompokkan, dihitung, dicatat, kemudian diumumkan jumlahnya. Dibantu KPPS 2, Ketua KPPS membuka surat suara satu persatu dan memperlihatkan kepada saksi, PPL, dan petugas PPS, kemudian menyatakan dengan suara jelas sah atau tidak sahnya surat suara tersebut. Anggota KPPS 3 dan 4 mencatat perolehan suara pada lembar formulir yang ditempel di dinding atau papan pengumuman yang jelas terlihat. Surat suara yang telah diumumkan dilipat kembali oleh KPPS 5. Sementara KPPS 6 dan 7 menyusun dan mengelompokkan surat suara dan memisahkan antara yang sah dan tidak sah. Ketua KPPS bersama seluruh anggota mengisi formulir yang ada sesuai arahan dan petunjuk yang resmi, termasuk membuat salinan dan juga penandatanganan formulir yang diperlukan bersama saksi. Petugas yang bertanggung jawab memakai aplikasi Sirekap terus mengisi formulir dan mendokumentasikannya sesuai petunjuk dan arahan. Tautan artikel panduannya ada di deskripsi video ini, tinggal klik. Memasukkan surat suara dan formulir ke dalam sampul dan kotak suara. Setelah mengisi formulir dengan detail dan cermat dan memisahkan surat suara menurut jenisnya, termasuk antara yang sah dan tidak sah, masing-masing dimasukkan ke dalam sampul sesuai peruntukannya dan menempelkan segel pada masing-masing sampul. Walaupun ada juga yang tidak dimasukkan ke dalam sampul. Dari keseluruhan itu, ada yang dimasukkan ke dalam kotak dan dikunci dengan segel dan ada yang di luar kotak. Untuk lebih detail dan jelasnya, silakan baca surat keputusan KPU tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dan tautannya ada di deskripsi video ini, tinggal klik. Setelah semua dianggap selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Oh ya, untuk petugas dan semua yang terkait, tetap jaga daya tahan tubuh, makan minum yang cukup dan sehat, dan kalau perlu tambahkan dengan suplemen atau vitamin. Setelah rapat penutupan, Ketua KPPS beserta PPL atau pengawas TPS dan petugas keamanan dan ketertiban menyerahkan semua berkas dan kotak suara kepada PPS setempat.